Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, bruder, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, baik yang hadir di Ekaristi Gereja Katedral ini maupun yang mengikutinya secara live streaming, saya ucapkan kepada Anda selamat pagi berkah dalam. Khusus bagi para kakek, nenek, dan para lansia, hari ini Anda disapa oleh gereja karena hari ini adalah hari kakek, nenek, dan lansia yang ketiga. Dan Bapak Suci Paus Fransiskus hendak menyampaikan pesan untuk kita, bukan hanya untuk para lansia. Maka saya punya harapan sebentar para lansia yang mengenakan masker, buka sitik terus senyum. Mana? Yang tidak pakai masker ya tersenyum, tetapi khususnya yang pakai masker buka sebentar terus tersenyum. Nah, ternyata kalau senyum itu kendati sudah usia, kendati sudah kakek nenek, toh tetap memberi suasana yang menggembirakan. Maka hari ini mari kita syukuri anugerah dan kasih Allah yang begitu melimpah diberikan kepada kita juga ketika usia kita semakin bertambah. Kita hening sejenak, kita siapkan hati untuk Ekaristi ini. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu. Dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu. Orang yang berani menentang kekuasaan-Mu, Kau permalukan. Tetapi, meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu
Tuhan, sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban, hanya Engkaulah Allah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu orang semua tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut. Dan waktu kamu mencabuti lalangnya, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa hari ini gereja mengajak kita merayakan hari kakek nenek dan hari lansia sedunia yang ketiga. Bapak Suci Paus Fransiskus di dalam pesan khusus pada hari kakek nenek ini yang beliau dasarkan kepada Injil Lukas bab 1 ayat 50, rahmatnya turun-temurun,
mengajak kita untuk bersyukur atas kasih dan berkat Allah melalui kehadiran dan peran para kakek nenek kita, para lansia di dalam perjalanan hidup dan iman kita, keluarga maupun gereja dan masyarakat. Dan tentu saja secara khusus Bapa Suci mengajak kita untuk berdoa bagi mereka agar mereka mengalami kebahagiaan dan sukacita pada hari yang sudah semakin usur ini. Itu yang disampaikan Bapa Suci kepada kita di awal dari surat atau pernyataan beliau untuk pesan hari kakek nenek ini. Saya mengutipkan salah satu alinea yang sangat mendasar bagi kita dari apa yang dipesankan Bapa Suci. Beliau mengatakan, jangan kita tinggalkan para kakek nenek, para lansia. Kehadiran mereka di dalam keluarga dan di dalam masyarakat sangatlah berharga. Kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa kita berbagi warisan yang sama dan kita merupakan bagian dari masyarakat yang setia menjaga akarnya. Melalui para lanjut usia, kita menerima anugerah menjadi umat milik Allah yang kudus. Gereja juga masyarakat membutuhkan mereka, karena mereka memberikan kepada generasi masa kini masa lalu yang sangat dibutuhkan untuk membangun masa depan. Marilah kita menghormati mereka, tidak menjauhkan mereka dari diri kita, dan tidak menjauhkan diri kita dari mereka. Semoga kita tidak pernah membiarkan orang lanjut usia disingkirkan. Itulah pesan mendasar dari Bapa Suci kita yang benar-benar memperhatikan para kakek nenek, para lansia yang adalah warga gereja dan warga masyarakat. Sekadar ilustrasi, saya agak tersinggung dan cukup marah ketika ada seorang romo yang dalam kebijakan pastoralnya tidak lagi memimpin Ekaristi berbahasa Jawa, padahal ada di wilayah yang memang benar-benar membutuhkan Ekaristi bahasa Jawa, khususnya untuk para lansia, untuk para kakek nenek. Tetapi yang bagi saya menarik, dalam arti menarik untuk tidak dilakukan oleh imam itu adalah komentar yang menyakitkan begini. Romo, mestinya para lansia dan para kakek nenek itu dilayani perayaan Ekaristi bahasa Jawa yang menjadi harapan mereka, karena itu adalah bagian dari penghayatan iman mereka. Lalu dijawab begini, sekarang ini gereja itu sudah lebih banyak yang muda anggotanya. Lagian juga mereka yang tua itu kan sudah mau masuk ke liang kubur, tidak perlu pelayanan khusus. Aku muni, iki romone rada kentir. Saya katakan, ini tidak pada tempatnya. Bapa Suci begitu menghargai, begitu menghormati, mestinya imam-imam memperhatikan apa yang menjadi ajakan dan harapan pemimpinnya. Tentu saja, hal seperti ini menjadi catatan yang sangat mendalam. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, apa relevansinya sekarang dalam kaitan dengan bacaan-bacaan hari ini? Dari bacaan Injil, sebenarnya hari ini Yesus menyampaikan 3 perumpamaan. Yang pertama adalah tentang gandum dan ilalang. Yang kedua
tentang biji sesawi, dan yang ketiga tentang ragi. Tetapi karena gereja katedral memilih rumusan pendek dari Injil hari ini, maka yang ditampilkan hanya perumpamaan pertama, yakni tentang gandum dan ilalang. Tidak jadi soal. Yang menjadi lebih penting bagi kita adalah apa yang bisa kita petik dari perumpamaan ini tentang ilalang dan gandum. Kita tidak bisa menyangkal bahwa kebaikan dan kejahatan itu selalu ada secara berdampingan, dan sangat tidak mudah bagi kita kadang untuk membedakan, apalagi memisahkan antara keduanya. Maka Yesus ketika mendengar pertanyaan para muridnya, maukah engkau agar kami mencabuti ilalang itu? Dan Yesus mengatakan jangan. Mengapa? Jangan-jangan ketika nanti kamu mencabut ilalang itu, gandumnya juga ikut tercabut. Maka Yesus mengatakan biarkan saja. Nanti pada saat panen, kita akan memisahkan mana yang ilalang, mana yang gandum. Akan lebih mudah. Nah, Tuhan memberikan kesempatan dan seakan-akan Tuhan mengizinkan antara yang baik dengan yang jahat itu ada secara bersama-sama. Maka dalam kondisi seperti ini, sebenarnya pesan yang sederhana bisa kita tangkap. Mari kita belajar memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dikatakan, mana yang tidak boleh dikatakan, dan sebagainya. Dalam hal seperti ini, kita juga menyikapi para kakek nenek, para lansia kita. Kita diajak, yuk, terutama yang muda-muda, bijaksanalah memperlakukan para kakek nenek, bijaksanalah memperlakukan para lansia. Saya kepingin mengajak Anda, belajarlah dari bacaan pertama pada pagi hari ini. Ketika di dalam bacaan pertama dikatakan bahwa engkau adalah Allah yang baik. Dan dikatakan dengan sangat jelas apa oleh kitab kebijaksanaan tadi. Tetapi meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita renungkan? Kalau Allah saja terhadap pendosa memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan murah hati, dengan penuh belas kasih, semestinya kita kepada para bapak ibu kita yang sudah tua, kepada para lansia, mestinya memiliki juga apa yang dimiliki oleh Allah, yakni kemurahan hati. Rasa saya itu menjadi sangat penting. Murah hati, berbelas kasih kepada para kakek nenek, para lansia. Nah, saudara-saudariku terkasih, marilah kita syukuri hari ini pesan Bapa Suci dan pesan dari Injil yang menyatakan kepada kita agar kita bijaksana, mau memilah, mau memilih mana yang baik, mana yang kurang baik. Ibu bapak, para bruder, suster, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Terus berdoa untuk para kakek nenek, para lansia yang sangat kita hormati, dan semoga mereka bahagia, bersukacita dalam usianya yang semakin bertambah. Dan mari kita siapkan diri kita untuk
mohon berkat Tuhan, dan nanti Anda pulang, nikmatilah hari Minggu ini bersama keluarga masing-masing. Tuhan bersamamu. Semoga saudara dan saudariku senantiasa dikuatkan, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Mari pergi kita wartakan kebaikan Allah. Amin.